wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu kembali dengan saya, Emma Rusina Dewi. Dan kali ini saya akan berdiskusi dengan kalian semua tentang fungsi komposisi. Pernah dengar istilah fungsi komposisi? Ada yang tahu nggak fungsi komposisi itu apa? Nah, fungsi komposisi bisa digambarkan sebagai berikut. Misal, kita punya suatu X. X ini akan dipetakan oleh suatu fungsi F. Maka, hasil pemetaannya adalah Fx. Apabila Fx ini kita petakan lagi oleh suatu fungsi G, maka diperoleh Gfx atau kita kenal dengan G komposisi F. Ada yang bilang G komposisi F, ada yang bilang G bundaran F, ada yang bilang G dot F. Ya, nah ini tergantung enaknya manggil apa. Yang penting definisinya G dot Fx atau G komposisi Fx itu adalah G Fx atau fungsi Fx yang dimasukkan ke dalam fungsi G. Oke. Nah, supaya tidak bingung, kita coba dengan latihan soal berikut. Didefinisikan D, ini anggota domain adalah 0, 1, dan 2. Kemudian, Fx-nya didefinisikan sebagai X ditambah 5. Dan Gx-nya sama dengan 2X dikurang 1. Maka, tentukan nilai G komposisi Fx. Sekarang kita coba cari solusinya ya. Yang pertama, kita cari dengan cara yang pertama, yaitu seperti tadi diilustrasikan di gambar. Kita substitusi nilai X ke F dulu. Kemudian setelah itu hasil dari F ini kita substitusi ke G. Kita coba satu-satu. Untuk X sama dengan 0, maka F0-nya tinggal kita ganti X-nya dengan 0 ya. Jadi 0 tambah 5 sama dengan 5. Nah, yang disubstitusi ke G bukan 0, tetapi hasil F0 yaitu 5. Maka di sini Gx-nya kita ganti dengan G5, yaitu 2 kali 5 dikurangi 1 sama dengan 9. Kita lakukan untuk 1 dan 2 ya. Nah, untuk 1 diperoleh perhitungan seperti ini sehingga diperoleh nilainya 11. Dan untuk X sama dengan 2 dengan perhitungan yang sama diperoleh nilai 13. Sehingga diperoleh daerah hasil atau range-nya adalah 9, 11, dan 13. Sekarang kita bandingkan dengan cara yang kedua ya, yaitu dengan menentukan dulu G komposisi F. Baru nanti hasil G komposisi F ini kalau sudah diketahui, kita substitusi nilai X tadi yang 012 ke dalam G komposisi F ini. Oke. G komposisi Fx itu diartikan sebagai fungsi F yang masuk ke fungsi G atau Gfx ya. Nah, sekarang Fx-nya kan tadi X tambah 5, kita masukkan ke fungsi G. Sehingga yang tadinya Gx itu 2X, karena X-nya diganti dengan X tambah 5, maka ini menjadi 2X tambah 5 dikurang 1. Ya, nah ini kurang 1. Hasilnya tinggal kita kali-kalikan, 2 kali X, 2X, 2 kali 5, 10 dikurang 1, jadi 9, 2X tambah 9. Nah inilah G komposisi F. Kalau kita sudah tahu fungsinya, tinggal kita substitusi nilai 0, 1, dan 2 ke dalam G komposisi F ini. Untuk X sama dengan 0, maka diperoleh G komposisi F0 adalah 2 kali 0 ditambah 9, hasilnya 9, ternyata sama ya. Kemudian kita lakukan untuk X yang lain, untuk X sama dengan 1 diperoleh 11, sama juga. Dan untuk X sama dengan 2 juga hasilnya sama 13, sehingga diperoleh range yang sama yaitu himpunan 9, 11, dan 13. Nah, ini adalah tantangan ya untuk mengukur seberapa paham kita terhadap
konsep fungsi komposisi yang kita terapkan dalam masalah kontekstual. Silahkan boleh di-pause dulu video ini, kemudian dicatat dan dipahami baik-baik maksud dari pertanyaan ini, kemudian coba untuk menjawabnya. Yang bisa menentukan jawabannya, boleh loh ditulis solusi yang diperoleh di kolom komentar. Oke, selanjutnya di sini juga akan saya tampilkan permasalahan lain yang terkait dengan fungsi komposisi. Misal diketahui G komposisi F adalah 2X ditambah 9 dan Gx-nya 2X dikurang 1. Tentukan fungsi Fx-nya. Berbeda dengan yang tadi dicontohkan, kalau yang tadi dicontohkan Fx sama Gx-nya diketahui, yang dicari adalah G.F atau G komposisi F. Nah, sekarang G komposisi F-nya diketahui, yang dicari adalah fungsi Fx-nya. Coba kita lihat solusinya. Nah, kita tuliskan definisi dari G komposisi F. Artinya fungsi Fx-nya masuk ke dalam fungsi G. Karena fungsi Fx-nya belum diketahui, maka kita masukkan saja Fx sebagai pengganti X di fungsi G ya. Jadi yang tadinya Gx adalah 2X dikurang 1 menjadi 2Fx dikurang 1. Nah, G komposisi Fx-nya kan sudah ada. Kita tulis lagi 2X tambah 9 di ruas kiri. Kemudian nanti tinggal kita pindah ruaskan negatif 1 ke kiri, sehingga di ruas kanan hanya tersedia 2Fx ya. Kita hitung yang di ruas kiri hasilnya adalah 2X ditambah 10. Di ruas kanan menyisakan 2Fx. Supaya jadi Fx maka semua ruas dibagi 2. Diperoleh Fx sama dengan X ditambah 5. Nah, itulah nilai Fx-nya ya. Selanjutnya kita akan pelajari lebih lanjut apa itu inverse. Nah, inverse ini kita kaitkan dengan ilustrasi fungsi komposisi di awal ya. Kalau di awal tadi ada X, dibawa oleh fungsi F menjadi Fx, dibawa lagi fungsi G menjadi fungsi G.F. Ini dibalik. Jadi inverse itu adalah suatu fungsi yang mengembalikan dari range menjadi domain. Jadi kalau tadi ada sekumpulan himpunan, nah ini dibalik justru hasilnya ya. Jadi G komposisi Fx ini pengen dibalikin supaya diperoleh nilai sebelumnya ya, yaitu dengan menggunakan inverse dari fungsi G, maka diperolehlah nilai Fx. Nah, apabila fungsi Fx ini kita balik petakan lagi dengan menggunakan fungsi F inverse, maka akan diperoleh X. Jadi inverse itu adalah fungsi yang membalikan keadaan ke kondisi semula, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, agar kita lebih paham lagi dengan apa itu inverse ya, coba kita lihat. Jika diketahui suatu fungsi Fx sama dengan 3x tambah 4, maka inverse dari fungsi Fx itu dituliskan dengan F pangkat negatif 1x. Nah, bagaimana langkah untuk menentukan inverse dari suatu fungsi? Kita bisa lakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah mengubah Fx menjadi Y. Jadi, Fx sama dengan 3x tambah 4 ini kita ubah menjadi Y sama dengan 3x ditambah 4. Selanjutnya kita lihat langkah kedua adalah mengubah Y menjadi X dan X menjadi F inverse X. Karena kita mau mencari F inverse X, maka X di sini harus sendirian. Dengan kata lain, 4-nya harus pindah dan 3 ini tidak boleh menempel di X. Langkahnya sebagai berikut. Jadi jangan dulu diganti ke sini ya. Nah, ini kita tulis lagi yang tadi di langkah 1, kemudian 4-nya kita pindah ke ruas kiri. Sehingga menjadi Y dikurang 4 sama dengan 3X. Kemudian supaya X-nya ini sendirian, nggak ada 3 nempel, maka kita bagi dengan 3. Sehingga diperoleh X sama dengan Y dikurangi 4 per 3. Nah, baru kita terapkan yang langkah 2 ini, mengubah Y menjadi X dan mengubah X menjadi F inverse X. Sehingga diperoleh ya, F inverse X sama dengan
kurang 4/3. Oke, jadi inilah inverse dari fungsi fx sama dengan 3x ditambah 4. Di sini saya ingin memberikan catatan supaya kita bisa menentukan inverse suatu fungsi dengan lebih mudah. Ya. Nah, jika ada tanda tambah, maka dalam inverse berlaku hubungan tambah itu akan menjadi kurang. Sedangkan sebaliknya, kurang akan menjadi tambah. Kali akan menjadi bagi, bagi akan menjadi kali, akar menjadi pangkat, dan pangkat menjadi akar. Yaitu beberapa hubungan yang bisa kita ingat-ingat supaya lebih mudah lagi dalam menentukan inverse suatu fungsi. Coba kita terapkan ke sini ya. Ini kan 3 dikali X ditambah 4. Ingat, tambah menjadi kurang. Nah, ini. Kemudian kali menjadi bagi. Nah, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan dengan sering berlatih soal nanti akan lebih mudah lagi menentukan inverse fungsi. Selanjutnya kita lihat ya, bagaimana sih hasil f inverse dari suatu x kalau kita inversekan lagi. Jadi suatu fungsi inverse kita inversekan lagi, hasilnya bagaimana? Nah, ini coba kalian jawab ya. Tapi saya akan memberikan clue-nya atau petunjuknya. Yang pertama, kalian boleh coba tentukan aja sembarang fx. Kemudian setelah itu, coba tentukan f inverse x-nya. Nah, kalau sudah ketemu inverse-nya, coba inversekan lagi. Bagaimana hasilnya? Oke, pause dulu, kemudian coba kerjakan. Ya. Nah, kita lihat hasilnya. Seharusnya nanti kita akan mendapatkan nilai bahwa inverse dari suatu fungsi inverse adalah fungsi itu sendiri. Artinya ketika suatu fungsi fx diinverskan, nah ini, kemudian fungsi inverse itu kita inverskan lagi, maka akan kembali lagi ke fungsi awal itu menjadi fx lagi. Sama nggak dengan hasil kalian tadi nyoba dengan langkah-langkah di awal dengan sembarang fx? Nah, kalau misalnya udah coba satu fx, nah coba kalian coba fungsi yang lain ya. Apakah semua hasilnya sama? Harusnya sama. Oke, jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa suatu fungsi inverse jika diinverskan akan kembali ke fungsi semula. Nah, sekarang kita cek yang ini ya. Apakah f komposisi f inverse x itu sama dengan f inverse komposisi fx? Artinya posisinya dibalik nih antara f sama f inverse. Oke, sekarang kita bisa coba aja misalkan fx-nya ditentukan sebagai x tambah 7. Kemudian dengan cara seperti tadi sudah kita bahas untuk menentukan f inverse-nya, maka diperoleh f inverse x adalah x dikurang 7. Kita akan uji yang ini ya, f komposisi f inverse. Artinya f inverse akan kita masukkan ke dalam fungsi f. Nah, f inverse-nya kita ganti x dikurang 7, kita masukkan ke fungsi fx. Jadi x yang ini kita ganti x kurang 7. Ditambahin 7. Saling menghabiskan, diperolehlah x. Lalu kita coba yang sebelah kanan ini. Apakah f inverse komposisi fx hasilnya sama dengan yang ini, x, atau tidak? Kita coba ya. Kita misalkan untuk fungsi yang sama supaya bisa dibandingkan. Kemudian ini cari inverse-nya juga, pasti hasilnya sama. Nah, selanjutnya kita masukkan fungsi fx ke dalam fungsi inverse. Kalau tadi fungsi inverse ke dalam fungsi fx, sekarang fungsi fx ke dalam fungsi inverse-nya. Ya, sehingga diperoleh fx-nya ini kita ganti dengan x ditambah 7. Kita masukkan ke sini, ke f inverse. Maka diperoleh x-nya diganti dengan x tambah 7 dikurangi 7. Ini saling menghabiskan juga, sehingga diperoleh x. Gimana kira-kira pendapat kalian tentang ini? Tapi untuk lebih meyakinkan lagi, bagi kalian untuk dapat mengambil suatu kesimpulan juga, coba deh ambil sembarang fx yang lain. Lakukan langkah yang sama ya, pengujian f komposisi f inverse
Kemudian satu lagi, coba pengujian untuk F inverse komposisi fx. Apakah sama untuk fungsi yang lainnya? Kalau udah nyoba satu fungsi sama, dua fungsi sama, tiga fungsi sama. Nah, coba kira-kira apa kesimpulan yang bisa kalian ambil? Oke, saya berikan lagi contoh kasus yang lain ya, soal-soal yang terkait dengan fungsi komposisi. Di sini diketahui G komposisi fx-nya sama dengan 2x tambah 9 dan fx-nya sama dengan x tambah 5. Tentukan nilai gx. Berbeda dengan yang tadi sebelumnya sudah kita bahas juga. Kalau tadi yang diketahuinya adalah gx-nya, fx-nya yang dicari. Sekarang dibalik. Fx-nya yang diketahui, gx-nya yang dicari. Kita lihat dulu ya. Kita masukkan dulu ke definisi G komposisi F, itu kan artinya fungsi fx yang masuk ke dalam fungsi G. Nah, sebagai petunjuk, tadi kan kita sudah menguji nih bahwa G komposisi F untuk F inverse X, itu artinya F inverse X masuk ke dalam fungsi F, kemudian masuk ke dalam fungsi G, Gx. Jadi dengan kata lain, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita cari dulu F inverse X ini. Nah, F inverse X dari Fx, karena ini tambah, berarti kurang ya. Hasilnya kita masukkan ke dalam fungsi G.F. Jadi, X yang ini akan kita ganti dengan X kurang 5. Sehingga nanti diperoleh, kan ini tadi udah ya hasilnya Gx kan, jadi diperoleh Gx sama dengan 2, X nya diganti dengan X min 5 ditambah 9. Kita kali-kalikan 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 5, negatif 10 ditambah 9. Nah, negatif 10 ditambah 9 itu hasilnya negatif 1, sehingga diperoleh fungsi Gx nya sama dengan 2X dikurang 1. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kali ini bisa memberikan pencerahan dan pemahaman yang lebih lagi untuk materi komposisi fungsi atau fungsi komposisi. Terima kasih telah menyimak dan jangan lupa untuk menyaksikan kembali dan menantikan lagi video-video berikutnya di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.